Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk bikin roti unyil yang super mendol kayak gini. Ini dengan tepung sedikit bisa dapat roti segini banyaknya. Buat teman-teman yang udah penasaran nih gimana cara bikin roti unyilnya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Untuk bikin roti kali ini saya menggunakan stand mixer MX500 dari Mito. Ini besar banget kapasitasnya, 5 liter. Teman-teman juga bisa dapetin 3 mata kocokan yang nanti pastinya bisa diganti-ganti. Saya juga mau kasih tahu untuk masing-masing fungsi kocokannya. Yang pertama ini adalah pedal atau flat beater. Untuk pengaduk ini biasanya digunakan untuk frosting cake atau misalnya mengocok mentega dan gula untuk bikin krim gitu. Atau biasanya bisa kita gunakan untuk kue kering. Untuk pengaduk yang kedua adalah pengaduk spiral seperti ini. Pengaduk spiral seperti ini biasanya digunakan untuk mengaduk adonan yang pastinya lebih berat. Contohnya untuk bikin roti, donat, pizza, ataupun yang lainnya. Lanjut untuk pengaduk yang terakhir. Ini biasanya paling sering kita gunakan. Ini cocok untuk digunakan untuk mengaduk bahan atau adonan seperti telur, gula, dan margarin. Pokoknya ini paling umum lah digunakan ya. Paling ada di setiap mixer itu harus ada whisk. Nah itu dia untuk sedikit pengetahuan tentang pengaduknya. Jadi teman-teman tahu nih masing-masing fungsinya. Buat teman-teman yang udah pengen stand mixernya, langsung aja check out di marketplace kesayangan kalian. Atau bisa cek di description box. Oke, lanjut kita bikin rotinya. Kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam bowl mixer seperti ini. Tambahkan juga dengan 200 ml ini telur dan susu UHT full cream. Jadi langsung aja diukur 1 butir telur ditambah susu UHT full cream sampai mencapai 200 ml. Kemudian lanjut ditambah dengan 1 sendok makan susu bubuk. Tambahkan 4 gram ragi instan atau sekitar 1 sendok teh. Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Rotinya memang sengaja nggak terlalu manis. Kalau misalkan ingin lebih manis lagi boleh ditambah. Oke, bahannya udah kita masukin. Langsung aja ini kita mixer dengan kecepatan sedang. Aduk cukup sampai tercampur rata aja. Nggak perlu sampai yang tercampur rata banget. Yang penting tercampur aja. Jika sudah tercampur seperti ini, langsung masukkan bahan berikutnya. Masukkan 40 gram margarin. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Jadi margarin dan garam jangan dimasukkan di awal. Garam yang ditambahkan pada adonan roti ini dapat membantu mengendalikan fermentasinya. Karena garam ini mampu menghambat aktivitas ragi sehingga bisa mencegah terjadinya fermentasi yang berlebihan. Maka dari itu kenapa margarin dan garam ini kita masukkan di tahap akhir pencampuran adonan, karena supaya mendapatkan hasil fermentasi yang sempurna. Jadi kalau misalkan di awal nanti raginya malah mati, nggak berkembang, jadi biarin dulu aja raginya tercampur. Setelah itu baru masukkan kedua bahan tadi, margarin dan garam. Nah baru deh ini kita aduk sampai dia kalis dan elastis. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kita pindahin dulu di papan. Kita ulen-ulen aja dikit. Kemudian kita buletin seperti ini. Lalu adonan ini akan kita istirahatkan. Nah istirahatinnya saya pakai bowl aja. Pakai apapun itu, saran saya beri minyak pada tempat untuk mengistirahatkan adonannya. Supaya nanti kalau mengembang dia nggak menempel ke bagian samping-sampingnya. Jadi gampang gitu adonannya untuk dikeluarin nantinya. Ditutup jangan lupa, kemudian diamkan selama 45-60 menit atau mengembang hingga 2 kali lipat. Seperti yang teman-teman tahu ya, kondisi akhir-akhir ini emang panas banget. Jadi 45 menit aja udah mengembang seperti ini. Langsung aja kita tonjok, kita keluarin udaranya, kita ulen sampai si udaranya itu benar-benar keluar. Setelah kita keluarin udaranya, kemudian di sini biasanya saya timbang. Untuk roti unyil biasanya saya akan menggunakan ukuran 15 gram sampai 20 gram. Tinggal pilih nih mau yang 15 gram atau 20 gram.
Kurang lebih seperti ini tampilannya untuk yang 15 gram dan 20 gram. Nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dipantengin sih agak kelihatan ya. Kemudian di sini untuk bentukannya bisa disesuaikan selera aja. Untuk isiannya di sini karena di rumah ada meses, ya udah karena memang anak-anak suka banget sama meses, atau biasanya saya campur juga dengan choco chips untuk fillingnya. Bisa juga teman-teman menggunakan selai atau misalkan isian yang lain, gak harus coklat. Ini bentuk yang pertama, kemudian kita bentuk lagi untuk bentuk yang kedua. Pokoknya bentuk-bentukan kayak gini udah terserah teman-teman aja. Mau bentuknya bulat doang juga boleh, mau yang seperti molen juga boleh, pokoknya bebas seperti yang teman-teman inginkan. Nah, ini bentuk yang kedua seperti ini. Kalau udah dibentuk-bentuk seperti ini, pastikan bagian bawahnya dicubit-cubit ya, supaya nanti itu nggak lepas sambungannya. Jadi dicubit-cubit gitu supaya menyatu gitu bagian bawahnya. Bagian ujung dari rotinya pokoknya. Nah, yang ketiga ini bentuknya saya campur semuanya di meses, jadi saya ulen kayak gini, kemudian saya pipihin. Nah, untuk pemipihannya ini jangan sampai terlalu tipis, nanti malah kurang empuk. Pokoknya agak sedikit lebih tebal gitu. Kalau misalkan terlalu tipis itu malah gampang kriuk gitu untuk rotinya, karena memang rotinya kecil banget ya. Nah, ini yang terakhir ini, yang ketiga ini rotinya dikepang kayak gini. Oke, kalau udah selesai, ini akan kita diamkan selama 45 sampai 60 menit. Nah, kebetulan oven yang saya pakai ini karena memang saya buru-buru. Nah, di dalam sini ada mode fermentasi, ini untuk mengistirahatkan. Jadi di oven ini kita istirahatin aja, pilih dengan mode fermentasi. Untuk suhunya pakai suhu 0, nggak apa-apa, di oven aja suhunya. Kemudian di sini saya istirahatin sekitar 30 menit, udah mengembang seperti ini. Kemudian bisa kita keluarin aja, lalu kita panggang. Nah, sebelum dipanggang saya akan oles dengan susu evaporasi, atau misalkan teman-teman punya susu UHT juga nggak apa-apa, pakai susu UHT aja. Atau misalkan nggak diolesin juga nggak apa-apa, ini opsional aja. Kemudian ini akan kita panggang di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai matang. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Sesuaikan aja pokoknya. Kalau udah mateng, langsung bisa kita angkat. Kemudian ini langsung aja kita akan olesin. Sebenarnya nggak diolesin juga nggak apa-apa. Cuman bahan olesannya ini udah siap ya, udah siap sebelum rotinya itu keluar. Karena rotinya kecil cepet banget untuk dinginnya. Olesan yang biasanya saya pakai ini dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan kental manis, dan setengah sendok makan madu. Langsung kita olesin aja selagi panas-panasnya kayak gini, supaya nanti mencair dan menyatu gitu sama rotinya. Ini udah mulai agak dingin ya, agak anget gitu, jadi kurang langsung menyerap gitu. Biasanya kalau masih panas itu langsung meleleh gitu dia. Nah, ini untuk loyang yang kedua, langsung aja kita olesin. Kemudian ini bisa kita panggang sama dengan suhu yang tadi 170 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit menggunakan api atas dan bawah. Nah, kalau udah mateng kemudian langsung kita olesin. Nih lagi panas-panasnya langsung meleleh tuh, ya kan? Kalau diolesin. Ini tuh membuat rasa rotinya itu makin gurih, manis, enak gitu pokoknya. Ini dia hasilnya. Ini 3 roti tadi bentukannya berbeda. Sebenarnya fillingnya sama aja. Jadi untuk filling itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, biasanya saya langsung masukin aja ke dalam plastik OPP seperti ini. Pasti penasaran ukurannya. Ukurannya adalah 7 x 18 cm. Nah, ini dia hasilnya sekitar 30. Jadi ternyata satu udah dimakan, jadi ngitungnya saya 29. Padahal 30 biji. Penasaran kan gimana rasanya? Langsung aja yuk kita cicipin.
Nah ini dia udah jadi, ini jadinya sekitar 29an, ukurannya adalah 20 gram. Nah sekarang kita cicipin dulu. Tadi itu ada 3 macam. Ada yang dikepang kayak gini, terus ada yang bentuknya kayak molen gitu, kayak gini. Kemudian satunya lagi bentuknya biasa aja. Nah yang biasa aja ini nggak ada isinya, jadi kalau mau dibelah besok pagi dikasih margarin, kasih meses gitu, jadi lebih enak, lebih fresh gitu. Dimasukin di plastik seperti ini supaya rotinya tuh nggak kering dan juga biar nggak dirubung semut, ngono lah ya pokoknya. Kita cicipin dulu yang dikepang, kita buka aja dulu azain ya. Nah, kita lihat bagian baliknya kayak gini. Sekarang kita belah. Tuh, kelihatan lembutnya tuh kelihatan gitu. Jadi ngepangnya itu jangan tipis-tipis. Enak banget ini. Udah ada mesesnya dan mesesnya itu nggak hancur lebur gitu, enak. Dan nggak kering juga mesesnya. Lanjut yang kedua, ini yang kayak molen gitu. Jadi bagian dalamnya itu isinya meses juga. Kita lihat dalamnya empuk ya, empuk banget tuh. Nah, dalamnya itu kayak gini tuh, lembut. Kecil-kecil tapi macam-macam. Lanjut yang ketiga, sekarang kita lihat. Ini tadi ada yang diisi sekitar 2 atau 3, tapi yang lainnya itu kosong. Tuh, dia tuh empuk nih, jangan kaget ya. Oh, ini yang ada isinya. Mau cari yang nggak ada isinya, tunggu dulu. Tuh, empuk banget. Sekarang kita belah dulu. Wow, nah ini dia bagian dalamnya, empuk. Coba kita cicipin ya. Enak, empuk. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain bikin roti unyil yang super lembut kayak gini. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin roti unyil yang super lembut enak kayak gini. Teman-teman juga bisa komen di bawah, kira-kira nanti saya bikin apa lagi. Kasih ide ya, kira-kira bikin apa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.